Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, sehingga sepanjang minggu yang telah kita lalui, kita percaya ada campur tangan Tuhan. Kita ada sampai pada saat hari ini, itu semua membuktikan bahwa Tuhan begitu peduli, begitu mengasihi, begitu mencintai akan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kita memuji dan menyembah Dia, meninggikan dan mengagungkan namanya, sebab hanya Tuhan saja satu-satunya Allah yang layak terima pujian dan sembah kita. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami membawa seluruh keberadaan kami, seluruh yang terbaik ya Tuhan yang kami punya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Terlebih lagi ya Tuhan, seluruh hidup kami ini kami mau persembahkan hanya untuk melayani Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Layakkanlah setiap kami umat-Mu pagi hari ini, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau, mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Mari sidang jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, dalam pujian sembah kita, syukur kita pagi hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan, yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita sadar bahwa tanpa Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan adalah sia-sia adanya. Kita bersyukur ada Tuhan yang selalu menopang, yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Mari sidang jemaat Tuhan, mari katakan, saatku masuk ke hadirat-Mu. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian syukur Tuhan, sembah dan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu,
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir dalam hidup, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir dalam ya Tuhan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa pengampunan-Mu, kami diselamatkan. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuliakan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan, Raja kami, layak dipuji, layak disembah, layak kami muliakan selalu. Ini kami umat-Mu ya Tuhan, membawa persembahan pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus.
Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allah kami memuji, kami menyembah-Mu selalu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, Tuhan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, haleluya, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Kami jadi ciptaan yang baru dalam-Mu, ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita satu dalam doa. Kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kami yang dahulunya milik kegelapan, tetapi lewat pengorbanan-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib, kami menjadi miliknya Kristus. Kami menjadi ahli warisnya sorga. Saat ini ya Tuhan, kami bersukacita, kami bersyukur karena Tuhan telah memilih kami, telah menetapkan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu, milik kepunyaan Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Layakkanlah setiap kami umat-Mu Tuhan, agar pujian, sembah dan syukur kami pagi hari ini boleh berkenan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa si jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami pagi hari ini, kami satukan iman kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami hancurkan. Dan biarlah otoritas Allah sepenuhnya menguasai setiap
kami saat ini, menguasai tempat di mana kami berada, terlebih lagi menguasai hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang baik. Dia rela menggantikan kita, mati di atas Kalvari untuk menggantikan kita yang berdosa ini, sehingga kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dia Allah yang sangat baik. Dia Allah yang memperhatikan dan memperdulikan kita. Mari katakan, Allah itu baik. Mari sidang jemaat Tuhan di rumah katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah. Katakan dulu, sekarang selamanya, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari sidang jemaat Tuhan sekali lagi katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang kita perlukan, yang ku perlukan, untuk menyatakan kebaikan, kebaikan-Mu Tuhan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setiamu, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari sekali lagi katakan, kasih setiamu Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Nama ibunya Yesus yang luar biasa. Dengan iman katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang kita kenal, yang kita panggil di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan namanya. Pemazmur katakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan selalu. Haleluya. Biarlah kita semua yang ada di manapun kita berada, jemaat Tuhan saat ini, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Yang di rumah, mari kita bertepuk tangan. Datanglah ke baitnya Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey! Akan bersorak-sorai. Mari katakan bersyukurlah,
kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran Tuhan, pelatarannya dengan hati bersuka, bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Dengan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Sekali lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Kami senantiasa terus bersyukur atas segala anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Kami ada sampai saat ini ya Tuhan, oleh karena Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, langkah demi langkah, hari demi hari yang kami lalui dan lewati, kami percaya ada Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Tuhan, kami rindu mendengarkan suara Tuhan lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan, untuk Tuhan beracara sepenuhnya pagi hari ini, supaya benih kebenaran firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu berasal daripada Tuhan, tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan mampu kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman-Nya pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia, untuk mengiring Tuhan selamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai tentang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia.
ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri bagiku, Tuhan telah beri. Dengan apa ku balas kasih-Mu, dan ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku, biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar kami cinta, kami tetap setia, tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar kami cinta Tuhan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Shalom,
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mengerti bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus memerlukan firman-Nya di dalam hidup ini. Karena firman Tuhan ini merupakan pelita di dalam hidup kita. Merupakan terang bagi jalan kita. Setiap saat kita memerlukan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama meminta pimpinan Roh Kudus supaya biarlah Allah sendiri yang berbicara melalui hamba-Nya dan nama Yesuslah yang dipermuliakan. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang memelihara, menjaga dan menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Sekarang tibalah saatnya di mana kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Tolong kepada kami, mampukan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah kuasa urapan-Mu mengalir di dalam diri kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Kami ingin mendengar isi hati-Mu yang disampaikan kepada kami. Kami tidak mau mendengar konsep dan pengajaran manusia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan diri kami serahkan pikiran, hati dan jiwa kami untuk Engkau bentuk seturut rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu atau tepatnya pada hari Minggu yang lalu kita habis saja merayakan hari pencurahan Roh Kudus atau yang dikenal dengan istilah Hari Pentakosta. Seringkali juga disebut dengan hari ke-50, yaitu setelah kebangkitan Yesus. Dan kalau kita perhatikan ketika Yesus mau naik ke surga, dia memberi pesan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya tidak meninggalkan Yerusalem. Mengapa seperti itu? Karena Yesus mau mencurahkan Roh Kudus-Nya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa mereka perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus sesungguhnya menjadi penolong, menjadi pemimpin, menjadi penghibur bagi murid-muridnya. Itulah yang Yesus inginkan terjadi di dalam kehidupan murid-muridnya. Benarkah demikian? Benar. Sebab itu kita mau melihat buktinya. Kita akan melihat hal ini sungguh-sungguh merupakan janji yang ditepati oleh Yesus dan membuat murid-muridnya berubah kondisi mereka. Saudara yang dalam Tuhan, hari ini terbukti buat kita bahwa seorang yang lumpuh sejak lahir mengalami kesembuhan ilahi oleh karena pelayanan Petrus dan Yohanes, yaitu ketika mereka akan berdoa di dalam bait Allah. Tapi untuk jelasnya, mari kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mata mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah.
Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat atau membaca satu kisah yang membuat kita bertanya-tanya. Mengapa sampai Petrus dan Yohanes bisa melakukan hal itu? Sebagaimana yang tadi saya katakan, bahwa hal ini merupakan satu bukti bahwa mereka ketika sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika mereka sudah dibaptis dengan Roh Kudus, mereka menjadi manusia-manusia yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena Roh Kudus itu memberi kuasa kepada mereka. Kenapa berbeda? Roh Kudus itu memimpin mereka. Roh Kudus itu menjadi penghibur buat mereka, sehingga tidak ada rasa takut lagi di dalam kehidupan mereka. Saudara yang kekasih, dan dikatakan oleh firman Allah, pada waktu itu pada pukul 3 petang mereka naik ke bait Allah. Saudara, kenapa pukul 3 petang? Kalau kita melihat tradisi dari orang Yahudi, maka orang Yahudi mempunyai kebiasaan 3 kali dalam sehari untuk berdoa kepada Allahnya, yaitu pada jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 petang. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Ketika mereka sampai di dekat bait Allah, mereka melihat ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Saudara yang kekasih, sehingga ia harus diusung, kata firman Allah. Tiap-tiap hari orang ini diletakkan di depan bait Allah, di depan pintu gerbang namanya. Saudara, menjadi pertanyaan buat kita. Mengapa orang itu diletakkan di depan pintu gerbang? Bolehkah pengemis ada di depan pintu gerbang bait Allah? Saudara, dari beberapa buku yang saya baca, dan beberapa penafsir mengatakan bahwa tidak boleh ada pengemis di depan pintu gerbang, khususnya di depan pintu gerbang indah. Tetapi mengapa orang ini bisa? Beberapa penafsir mengatakan itu oleh karena pengemis ini adalah saudara dari seorang imam yang melayani di bait Allah, sehingga dia bisa diletakkan setiap hari di situ untuk mengharapkan belas kasihan orang. Saudara yang kekasih, kita melihat di dalam hal ini bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa orang ini lumpuh sejak lahirnya. Mengapa ditekankan lumpuh sejak lahirnya? Ini ditulis oleh seorang sarjana yang bernama Lukas. Lukas adalah seorang tabib atau seorang dokter kalau dalam istilah sekarang. Dan oleh karena dia seorang intelektual, kalau dia menuliskan sesuatu tentu berdasarkan data-data, berdasarkan dasar-dasar yang jelas. Dia tidak mau hanya sekedar kata orang tanpa ada bukti dan lain sebagainya. Saudara yang ke dalam Tuhan, ternyata Lukas juga mengakui bahwa orang lumpuh ini sembuh. Jadi bukan katanya sembuh, tidak seperti itu. Karena memang Lukas pada saat itu tidak ada di tempat itu. Saudara, kalau dikatakan oleh firman bahwa orang yang lumpuh ini sejak lahirnya sudah lumpuh, itu menunjukkan bahwa sebagai orang lumpuh dia tidak punya harapan untuk bisa mengalami kesembuhan. Sebagai seorang yang lumpuh dia tidak punya masa depan. Oh, karena apa? Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya bisa meminta belas kasihan orang, termasuk kepada Petrus dan Yohanes. Apakah Petrus dan Yohanes baru satu kali melihat orang lumpuh ini? Saya pikir mungkin tidak. Kenapa? Ketika Yesus pun bersama-sama dengan murid-muridnya datang di dalam bait Allah, pasti Yesus juga melihat orang lumpuh ini. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus kok diam saja melihat orang yang lumpuh ini? Kenapa Yesus kok tidak menunjukkan kuasanya atau melakukan suatu mujizat untuk menyembuhkan orang lumpuh ini? Kenapa baru sekarang? Kenapa hal itu dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Saudara yang dalam Tuhan, ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita memerlukan sesuatu kepada Tuhan, kita perlu berteriak minta kepada Tuhan. Orang lumpuh ini
Tiap hari dia ada di depan gerbang bait Allah. Tetapi dia melihat Yesus. Dia tidak meminta pertolongan dari Yesus. Sehingga Yesus tidak menyembuhkan dia. Berbeda dengan Bartimeus yang buta. Bartimeus yang buta ketika dia mendengar Yesus mau lewat, dia berteriak. Oh, dia katakan, Yesus, anak Daud, tolonglah hamba. Yesus, anak Daud, tolonglah hamba. Hal itu tidak dilakukan oleh pengemis yang lumpuh ini. Saudara yang kekasih, dan kita melihat kenapa baru sekarang. Kenapa Yesus tidak melakukannya dahulu. Saudara, ini berkaitan dengan pesan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus ketika itu berkata kepada murid-muridnya, kalau mereka percaya kepada dia dengan sungguh-sungguh, kalau mereka mengiring dengan dia dengan sungguh-sungguh, kalau mereka tidak bimbang di dalam hatinya, tidak ragu di dalam hatinya, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka murid-muridnya akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari dirinya. Saudara yang dalam Tuhan, dan ini terbukti. Roh Kudus itu memberi kuasa kepada Petrus dan Yohanes. Roh Kudus itu menolong kepada mereka untuk melenyapkan keraguan-raguan, melenyapkan kebimbangan, melenyapkan ketakutan. Kalau nggak sembuh, bagaimana? Itu jadi masalah. Tetapi tidak ada perasaan seperti itu di dalam diri Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena mereka tahu siapa yang mereka sembah. Mereka tahu siapa yang mereka ikuti. Mereka tahu siapa yang mereka muliakan di dalam hidupnya. Yesus Kristus namanya. Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Sebab itu mereka tidak pernah ragu di dalam kehidupan mereka. Saudara, yang menarik lagi adalah kenapa Petrus dan Yohanes berkata, tataplah kami, lihatlah kepada kami. Saudara yang kekasih, ketika orang lumpuh ini melihat kepada Petrus dan Yohanes, di dalam hatinya dia berpikir tentunya, hari ini aku akan mendapatkan uang yang cukup banyak dari orang ini. Hari ini aku akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari biasanya. Tetapi saudara bisa bayangkan, waktu itu ternyata Petrus tidak berkata, ini aku berikan uang kepadamu, ini aku berikan emas kepadamu. Justru kebalikannya, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai, yang ada padaku, itulah yang kuberikan kepadamu. Saudara, pasti orang lumpuh ini menjadi kecewa mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes. Saudara, seringkali kondisi kita seperti orang yang lumpuh ini. Kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Kita mengharapkan sesuatu Tuhan melakukan sesuatu menurut apa yang kita pikirkan. Tetapi ketika Tuhan tidak memberikan itu, kita menjadi kecewa. Kita menjadi kesal sama seperti orang lumpuh ini. Kita kemudian menjadi, kenapa seperti ini jadinya. Tetapi saudara, ada rencana Allah yang lain. Ada rencana Allah yang lebih luar biasa. Ada rencana Allah yang ajaib untuk orang lumpuh ini. Demikian juga dengan kita. Kalau kita di dalam kondisi yang sama dengan orang yang lumpuh ini. Saudara yang kekasih, sekarang kita melihat kenapa Petrus dan Yahya berkata emas dan perak tidak ada padaku. Memang, karena ketika mereka diajar oleh Yesus untuk pergi menginjil, diajar oleh Yesus untuk menguatkan penginjilan mereka dengan mujizat, Yesus berkata mereka harus pergi dengan tidak membawa bekal di dalam dirinya. Dengan kata lain, mereka tidak boleh membawa uang yang banyak. Dengan kata lain, mereka tidak boleh membawa pakaian yang banyak. Kenapa? Karena ini bisa menghalangi iman mereka. Mereka bisa berharap kepada apa yang mereka punya. Sebab itu, Yesus mau mengajar kepada mereka. Mereka harus berharap hanya kepada Tuhannya, hanya berharap kepada Allahnya, hanya berharap kepada Yesus sebagai gurunya pada saat itu. Saudara yang kekasih, dan kita melihat di dalam hal ini, sebab itu Petrus berkata, apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Petrus dan Yohanes mempunyai kuasa
Karena mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Kuasa itulah yang dilepaskan. Dan ketika kuasa itu dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan ternyata orang lumpuh itu merasa kakinya menjadi kuat. Dia bisa berdiri, dia bisa melompat. Oh, betapa girang hati orang itu. Kemudian dikatakan oleh firman Allah, oh, dia berdiri, berjalan kian kemari, mengikuti kemanapun Petrus pergi, masuk ke dalam bait Allah. Dan peristiwa ini menjadi kesaksian bagi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang banyak melihat hal itu terjadi. Saudara, kita mau mempelajari melalui kisah ini. Tetapi saya tidak mau menghubungkan kisah ini dengan mujizat yang Allah izinkan Petrus dan Yohanes melakukannya. Tidak. Tetapi kita melihat bahwa ada beberapa tipe manusia berkaitan dengan peristiwa mujizat ini. Saudara yang kekasih, yang pertama adalah tipe manusia model Petrus dan Yohanes. Apa yang dimaksud dengan tipe manusia model Petrus dan Yohanes? Saya beri istilah tipe manusia penyembah Allah yang benar. Jadi yang pertama adalah tipe manusia penyembah Allah yang benar yang diwakili oleh Petrus dan Yohanes. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena ada ciri-cirinya. Penyembah Allah yang benar itu adalah orang yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, siapakah contohnya? Saya tidak mengambil contoh dari luar Alkitab, tetapi kita bisa mengambil contoh dari dalam Alkitab. Siapa orang yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhannya? Yaitu Daud. Saudara, sehingga Daud berkata melalui Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3, dia mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku datang melihat Allah? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, ini pernyataan orang yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, apalagi orang yang sebagai penyembah Allah yang benar adalah orang yang hidup dalam hadirat Tuhan. Contohnya Daud lagi. Karena Daud di samping orang yang rindu kepada Tuhan, dia adalah orang yang senang ada di dalam hadirat Tuhan. Sebab itu dia berkata di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, jadi kalau kita mengatakan diri kita adalah penyembah yang benar, maka ciri orang yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan, orang yang senang hidup di dalam hadirat Tuhan, orang yang mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan sehingga mengasihi Dia sebagaimana Daud pun mengasihi Allahnya, itu harus terjadi di dalam hidup kita. Itu tipe manusia yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tipe manusia lumpuh secara rohani. Ini saya ambil tentunya atau diwakili dari orang lumpuh yang lumpuh sejak lahir tadi. Saudara, ciri-cirinya orang yang lumpuh itu seperti apa? Kita mengerti. Orang yang lumpuh itu tidak bisa berjalan. Karena dia tidak bisa berjalan, maka dia akan fokus kepada dirinya sendiri. Kemudian dia akan senantiasa mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Kemudian dia merasa tidak ada hari depan lagi bagi dirinya. Saudara, orang yang lumpuh secara rohani kondisinya sesungguhnya adalah seperti itu. Kalau secara rohani adalah yang seperti apa? Saudara, yang secara rohani adalah orang yang tidak setia dalam pelayanan. Kenapa? Tidak bisa bergerak. Oh, saat ini setia mengiring Tuhan, setia melayani, tapi pada saat yang lain
meninggalkan Tuhan, tidak mau melayani, marah kepada Tuhan. Ini menunjukkan orang yang seperti ini adalah orang yang lumpuh secara rohani. Seringkali menyusahkan orang lain, tidak menjadi berkat buat orang lain. Kenapa? Lumpuh secara rohani. Mengutamakan masalah jasmani. Kenapa? Ada kekhawatiran, fokus kepada dirinya sendiri. Karena lumpuh secara jasmani dan biasanya masih suka kepada dosa. Saudara, itu ciri-ciri orang yang lumpuh secara jasmani. Tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga adalah tipe saya memberi nama tipe manusia calo rohani. Kalau kita bicara calo, itu kita mengerti. Yang namanya calo adalah orang yang pekerja aja menawarkan sesuatu. Kalau dia calo di stasiun bus atau di stasiun kereta api misalnya, dia akan mendatangi penumpang dan bertanya, mau kemana ibu? Seperti itu. Kemudian kalau dia tidak melakukan itu, misalnya di stasiun bus, dia akan berteriak melihat penumpang banyak yang datang, dia akan berteriak. Misalnya, Jakarta, Jakarta, Jakarta. Bus, katakanlah bus namanya X. Oh, kalau naik bus ini, sopirnya sangat terkenal. Oh, dapat makan. Oh, kemudian bisa tidur nyenyak dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, betulkah orang itu sudah mengalami seperti itu? Betulkah dia pernah naik bus itu ke Jakarta? Tidak. Kenapa dia hanya sekedar menawarkan? Dia sendiri belum punya pengalaman seperti itu. Saudara, ini adalah calo. Secara rohani ada enggak orang yang calo seperti itu? Ada, saudara. Ciri-cirinya apa? Orang yang pintar berbicara tentang firman Allah tetapi tidak melakukannya. Calo rohani. Woi, begini. Dia bisa menasihati orang, tetapi dia sendiri tidak bisa melakukan apa yang dia nasihatkan kepada orang lain. Orang yang pandai berteori tentang firman Tuhan, tetapi tidak bisa mempraktekannya. Itu tipe yang ketiga. Dan tipe yang keempat. Siapa yang dimaksud dengan tipe yang keempat? Saudara yang kekasih, kalau tadi kita membaca di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kalau tadi tipe yang ketiga adalah orang-orang yang membawa orang yang lumpuh ini sampai ke depan bait Allah, tetapi mereka tidak masuk di dalam bait Allah. Mereka tidak menerima hadirat Allah karena mereka adalah sebagai calo. Saudara yang di dalam Tuhan, dan tipe manusia yang munafik ini adalah orang-orang yang takjub dengan apa yang terjadi, takjub dengan mujizat Allah yang terjadi, tetapi hanya sampai takjub saja, hanya sampai tercengang saja, tidak memuji Allah. Saudara yang kasih, ini yang harus kita hati-hati di dalam hidup ini. Kalau kita menjadi orang yang hanya mau melihat mujizat Allah, kita hanya mau menyaksikan mujizat Allah, bahkan kita mau mengalami mujizat Allah di dalam hidup kita, tetapi tidak memuliakan Allah, kita adalah manusia yang munafik. Saudara, manusia yang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Kita mengerti itu. Manusia yang munafik adalah manusia yang berkata ya, tetapi yang dilakukannya tidak seperti yang dia katakan. Tindakannya itu berkata tidak. Saudara, orang yang munafik itu melakukan sesuatu dengan berpura-pura. Mereka melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh. Mereka melakukannya tidak dengan tulus. Mereka melakukannya tidak dengan ikhlas. Kalau kita melihat di dalam Matius 6 ayat yang kelima, bagaimana Yesus berkata tentang orang munafik. Matius 6 ayat yang kelima berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara,
orang yang mau menjadi perhatian orang. Istilah anak muda MPU, menarik perhatian orang. Pokoknya dirinya lah yang mau menjadi fokus di dalam hidup ini. Oh, melakukan apa supaya orang lain memuji dia. Bukan Allah yang dipuji. Ini adalah orang yang munafik. Kalau di gereja, orang yang munafik itu kelihatannya rohani. Tetapi begitu keluar gereja, langsung berubah. Saudara, pagi hari ini Allah bertanya kepada saya. Allah bertanya kepada saudara, termasuk pada tipe manusia yang manakah kita pada saat ini? Adakah kita saat ini sebagai manusia penyembah Allah yang benar? Atau kita sedang lumpuh secara rohani? Atau kita hanya sebagai calon rohani? Bahkan mungkin kita dalam kondisi seperti manusia yang munafik di hadapan Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa Allah menghendaki agar saudara dan saya menjadi seperti Petrus dan Yohanes, yaitu menjadi saksinya yang dapat membantu mereka yang lumpuh berdiri, mereka yang lemah menjadi kuat, mereka yang susah menjadi bersukacita. Sebab itu, siapkan dirimu dan katakan kepada Tuhan Yesus pada hari ini, Tuhan, aku siap melakukan kehendak-Mu. Amin. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa buat firman yang kita dengar. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Meteraikan apa yang sudah kami dengar, Bapa. Dan biarlah kami betul-betul menjadi orang yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, sekarang kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kepada Bapak Ibu Saudara sudah diingatkan bahwa minggu pertama dari bulan Juni ini kita mengadakan perjamuan kudus. Walaupun kita melakukannya dari rumah, tetapi hal itu tidak berarti Allah tidak ada di dalam rumah kita. Allah hadir di dalam rumah kita. Sebab itu perjamuan kudus kali ini pun harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Harus kita lakukan dengan iman. Karena kalau kita tidak melakukannya seperti itu, perjamuan kudus ini tidak menjadi berkat di dalam hidup kita. Perjamuan kudus ini tidak mendatangkan dampak di dalam hidup kita. Kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena ini bukanlah perintah organisasi gereja. Ini bukanlah perintah manusia. Tetapi ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu ada dampaknya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, baik dampak rohani maupun dampak jasmani. Bapak Ibu Saudara, sebab itu persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai tipe-tipe manusia, biarlah kita mau menjadi tipe manusia yang pertama, sebagai penyembah Allah yang benar, sebagai penyembah Allah yang berkenan kepada Tuhan di surga. Sebab itu mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya kira Bapak Ibu sudah menyediakan semuanya yang diperlukan untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Kita minta supaya Allah sendiri yang memimpin perjamuan kudus ini, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di rumah kita. Dia hadir di dalam diri kita. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dan berkatnya mau Dia berikan buat saudara dan saya. Bapa di surga, kami masuk di dalam bagian selanjutnya, yaitu perjamuan kudus. Tuhan, tolong Tuhan kepada kami, supaya kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kebiasaan atau tradisi, tetapi kami melakukannya dengan iman. Karena kami tahu kami sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Kami sedang melakukan apa yang menjadi perintah-Mu ya Bapa. Tolong kepada kami Tuhan, supaya segala sesuatunya jadi di dalam rencana
dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, urapan-Mu Engkau juga berikan kepada kami dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sambil Bapak Ibu Saudara di rumah menyiapkan roti dan anggur sebagaimana yang sudah saya kemukakan beberapa waktu yang lalu, kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa, saya persilakan, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, Dia Allah kita yang baik, Dia Allah kita yang berkuasa. Mari kita melakukan perjamuan kudus ini dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu ada dampak yang akan kita alami. Tidak mustahil melalui perjamuan kudus ini, mujizatnya Dia nyatakan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Oleh karena Dia mengasihi saudara dan saya. Sebab itu mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, roti di tangan kanan saudara. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang terkoyak-koyak, yang terpecah-pecah oleh karena cambukan 40 kurang 1. Tetapi firman-Nya berkata bahwa oleh karena bilur-bilurnya penyakitmu sudah disembuhkan. Mari kita sungguh-sungguh beriman. Roti ini melambangkan tubuh dan darah Yesus. Tetapi tidak berarti bahwa karena ini sekedar lambang, kita boleh melakukannya dengan sembarangan. Tidak berarti seperti itu. Kita mau melakukannya dengan hikmat, sebagai penghargaan. Karena apa yang kita lakukan adalah dalam rangka mengingat bagaimana Yesus disengsarakan, bagaimana Yesus disalibkan untuk menjadi pelepas, untuk menjadi penebus buat saudara dan saya. Pagi hari ini, pandang Yesus. Lihat Dia, rasakan kehadirannya. Dia mau menolong kepada kita semua. Angkat lebih tinggi dari kepala saudara dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang pegang cawan minuman di tangan kanan saudara. Angkat lebih tinggi dari kepala saudara. Di dalam cawan ini ada anggur atau apapun juga yang ada di dalam rumah saudara. Tetapi ini melambangkan darah Yesus. Saudara, darah Yesus mempunyai sesuatu arti yang besar di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena darah Yesus inilah yang membuka pintu surga. Darah Yesus inilah yang memperdamaikan kita dengan Allah, yang menghapus dosa manusia yang percaya kepadanya dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Darah Yesus ini juga yang memberi kepastian, kemenangan atas kuasa dosa, atas iblis, dan atas roh-roh jahat yang ada di udara. Dan darah Yesus ini pula lah yang mempersatukan kita sebagai anggota keluarga Allah. Sebab itu kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kembali dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita akan minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita berucap syukur kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau melayakkan kami untuk kami bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus Tuhan. Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang mengerti apa menjadi keperluan kami. Kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Karena di dalamnya mengandung kuasa, di dalamnya mengandung janji, keselamatan akan ada di dalam hidup kami. Karena kami percaya kepada darah-Mu. Kami percaya kepada Engkau ya Bapa. Tolong kepada kami Tuhan. Kuatkan iman kami semua. Supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ibadah sudah selesai. Sekarang kita akan menerima berkat. Doa berkat. Kembali kedangkan kedua tangan saudara. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Yakinlah berkat itu tidak datang dari siapapun juga yang ada di dalam dunia ini. Berkat itu tidak datang dari seorang pendeta. Berkat itu tidak datang dari manusia. Tapi berkat itu datang dari surga. Dari Tuhan Yesus. Sebab itu terimalah dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya dalam nama Yesus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih. Amin. Amin. Ibadah selesai.